2015 baru ke SMA. Ke SMA Negeri 1 Negeri Sabau. Dari SMP baru dimutasikan ke SMA. Jadi di SMP selama lebih kurang 2 tahun. SMP 2 tahun, di SMA di juga SMA 3 tahun. 3 tahun di SMA 3 tahun. Satu Sabau. Baru habis 3 tahun baru ke 1 tahun baru ke Bunga Raya. Kembali lagi ke asal ya Pak ya. Asalnya itu ya, kembali ke Bunga Raya itu. Kembali ke Bunga Raya. Tepatnya pada tanggal 9 Februari 2018. 2008 berarti Bapak awal jadi kepala sekolah di SMA 1 Bunga Raya 2018. 2018. Ya. Berarti kalau dihitung itu sudah 3 tahun ya Pak ya? Sampai lebih kurang sekarang 3 tahun. 2021 Mau 4 tahun ya Pak ya? 4 tahun. Iya. Terasa ya. Iya Bang, mau 4 tahun ya Pak. Rasanya baru kemarin jadi kepala sekolah ya Pak ya. Bareng Pak Iskandar ternyata udah jumpa lagi ya. Jumpa lagi. Selama lebih kurang 9 tahun. 9 tahun pindah ya. Mutasi ke Sabau. Lebih kurang 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun ya, mungkin hampir sama kayak saya mungkin kuliah, Bapak mungkin menjadi kepala sekolah. Ya Pak Dodo kuliah pergi, Bapaknya pergi juga. Nanti Jadi bapaknya balik lagi. Bapak tidak mau tidak ada Pak Dodo di sini ya Pak ya gitu ya. Bukan bapaknya tapi So gitu Pak Dodo. Pak Om Dokling yang nggak mau ya. Jadi Bapak itu dimutasi sementara aja, suruh pergi sementara. Pergi sementara. Kemudian dibalik lagi ke habitat lagi. semula. Pak Dodo kembali, Bapak juga kembali. Jumpa lagi ya. Berjumpa lagi sama Bapak Iskandar nih. Seperti anak dan ayah yang seperti anak dan ayah sudah jumpa lagi di mana? Jumpa lagi. Masih seperti yang dulu lah Bapak. Yang dulu kan itu alhamdulillah. Masih awet muda nih Kak bapaknya nih. Sangat awet muda. Dari Pekanbaru, Dumai, balik lagi ke Bunga Raya. Seperti itu juga ya Pak ya. Mungkin perjalanannya panjang terus penuh lika-liku juga merantau dari Jambi ke Dumai, Pekanbaru, terus ke Bunga Raya, Sabau, Bunga Raya lagi ya Pak ya. Kita besok belum tahu kemana. Belum tahu dari mana. Pokoknya tetap semangat ya Pak. Tetap semangat itu. Tetap berjuang dimanapun berada ya Pak ya. Untuk negeri tercinta ini tetap mengabdi, untuk negeri tercinta pokoknya berbuat sebaik dan semaksimal mungkin lah. Oke tuh pesannya buat generasi anak-anak muda, tetap semangat, jangan putus asa, terus berjuang, cari ilmu sebanyak-banyaknya untuk kita bagikan juga ke orang lain karena sedikit ilmu yang kita dapat pun kalau kita bagikan bermanfaat untuk orang lain tentunya. Pokoknya jangan semangat untuk belajar dan belajar ya Pak. Terus belajar dimanapun dan kapanpun berada. Nah, seperti yang Om Dokling bilang tadi, kita harus belajar dimanapun dan kapan saja ya Pak. Seperti kayak sekarang kan pembelajaran kita di zaman COVID ya Pak, di masa COVID-19, dimanapun daring, pembelajaran juga shift-shiftan ya Pak, ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Gimana tuh Pak pandangan Bapak tentang pembelajarannya seperti itu atau ya? Di masa bedanya pandemi, bedanya pandemi dengan yang kita biasanya belajar gitu Pak. Ya karena keadaan atau situasi yang model ini kan itu kita kan tidak mengharap juga kan itu ada COVID, ada bencana pandemi seperti ini kan itu. Jadi kondisi seperti ini ya kita tentunya ya siaplah menghadapi, siaplah apa tuh kan itu. Apa yang terjadi apapun yang terjadi kita harus siap kan itu apalagi yang namanya ya anak-anak yang belajar kan itu dibatasi kan itu tidak boleh datang ke sekolah kan itu belajar langsung tatap muka dengan guru-gurunya dengan apa kan itu takut kan itu kita harus mengikuti juga kan anjuran daripada pemerintah itu tetap harus mengikuti apa namanya prokes ya protokol kesehatan kita harus ikutin biar sehat terhindar daripada penyakit lah kita ya. Itu ya. Jadi dianjurkan oleh pemerintah selama ini mungkin lebih kurang sudah 2 tahun ya. Sudah hampir 2 tahun. Dari 2 tahun kan dari COVID-19 itu kan Maret 2019 sampai sekarang 2021 belum normal. Belum normal juga kan itu. Jadi apalagi 1 tahun atau lebih kemarin itu anak-anak tuh belajar daring dari rumah. Yang namanya belajar daring kan itu mungkin ada ada yang segi positif, ada yang segi negatifnya juga kan itu.
yang positif kan disampingkan itu anak-anak tuh kan atau guru-guru kan itu mungkin bisa mengakseskan pembelajaran secara dari internet atau online kan. Karena sekarang kita udah zamannya digital ya Pak ya. Udah digital, kita harus tahu kan bisa juga nih itu pendidik ataupun peserta didik kan harus itu, bisa semuanya ya Pak. Kita dituntut untuk bisa ya Pak ya. Apakah namanya guru senior atau guru junior kan itu harus wajib sama zaman digital sekarang. Ini zamannya apa sekarang ini? 4.0 tapi udah 5.0 ya. 5.0 itu 5.0 sudah sekarang ya Pak ya. 5.0 sekarang ya. Zamannya digital sekarang. Zaman digital sekarang. Itu wajib tahu. Baik itu siswa atau guru-guru tuh wajib tahu itu jadi positifnya. Kalau yang sedikit negatifnya mungkin yang belajar dari rumah ya kita sama tahu lah karena apalagi orang tua juga sudah mengeluh banyak banyak kan itu tugas. Tapi jadi tahu Pak rasanya jadi guru tuh seperti itu. Jadi orang tua rumah kan itu mungkin selama ini dia menyalahkan guru aja nih tapi ya karena ada wabah ini juga belajar jadi guru lagi orang tua di rumah nih. Jadi tahu sikapnya gimana ya Pak ya di sekolah ya. Menghadapi kan anak tuh mengajarkan anak kan itu orang tuanya lah. Mungkin di rumah tuh ya tidak orang tua itu tidak sempat kadang-kadang menguasai kan itu anaknya untuk belajar kan itu. Kita lihat aja contoh tuh kan anak-anak kita tingkat SMA kan itu di rumah ya bagi yang rajin itu betul-betul mau belajar dia kan itu. Bagi yang malas itu kan mungkin pergi keluyuran di sana, duduk di sana nongkrong sana sini. Tidak ada belajar kan itu, tidak ada mungkin kurang juga kurang perhatian dan motivasinya lah. Kita lihat aja contoh anak kita mungkin rambutnya tidak terurusi kan anak-anak itu kan itu udah panjang rambutnya tidak ada dianjurkan untuk mangkas rambut kan itu dengan adanya pembelajaran tatap muka terbatas itu kemarin jadi alhamdulillah kita sudah mulai berangsur-angsur. Berarti sekarang sudah mulai berangsur ya Pak karena mungkin sudah zona kuning kita ya Pak. Sudah diperbolehkan separuh daripada siswa 50% sudah boleh ke sekolah. 50% ya Pak. Sif A, Sif B. Kita ganti per minggu ya Pak ya. Iya betul. Mungkin levelnya udah juga turun. Mungkin PPKM kemarin itu adalah level 4. Level 4 sekarang sudah level 2 atau zona kuning. Sudah ada kesepakatan dari SKB 4 Menteri itu boleh sekolah itu mengadakan tatap muka terbatas 50% daripada jumlah siswanya ya Pak. Jumlah siswanya itu. Mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir, cepat normal, cepat juga nih kembali lagi kita belajar seperti normal biasa lah Pak. Tapi tetap kita jalankan juga protokol kesehatan demi memutus mata rantai kesehatan nih. Oke Pak, mungkin tadi sudah perjalanan dari awal karir sampai tadi Kak Ar juga tahu dari awal jadi kepala sekolah 2013 tadi ya Pak. Dari kepala sekolah di SMP Sabaau, lalu ke SMA Sabaau, baru kembali lagi ke SMA 1 Bunga Raya. Tadi itu sedikit tentang perjalanan Bapak kepala sekolah kita nih. Jadi buat kawan-kawan ataupun teman-teman juga siswa nih biar jadi motivasi. Pokoknya kita tetap semangat belajar. Selanjutnya ini Pak, harapan Bapak untuk sekolah kita ke depannya gimana Pak? Harapannya dengan ya berbagai kondisi lah ya Pak di sekolah kita. Bagaimana harapan Bapak untuk sekolah kita ke depannya? Amin. Semakin sukses lah kan itu. Jangan ada pula alasan dengan pandemi COVID ini kita terlena pula nanti kan itu. Kita tidak mau maju pula itu nanti kan itu. Jadi ya harapannya marilah kita ya sama-sama bersinergi bersama memajukan sekolah kita dan pendidikan lah. Pendidikan itu kan itu. Semoga ya visi dan misi sekolah kita itu tercapai ya. Mungkin beda dengan tahun-tahun sebelumnya dari masa pandemi COVID itu kemarin kita sudah banyak kegiatannya kita sudah banyak kegiatan. Iya nih Pak, banyak kegiatan karena SMA 1 Bunga Raya ini
sudah terkenal juga nih Pak. Boleh Pak disebutkan salah satunya atau kegiatan event terbesar kita Pak yang pernah daripada kita SMA lakukan. 1 Pak. Jadi semenjak mulai awal Bapak ya dipercayakan sebagai pimpinan di sini 2018 itu kemarin kita bersama sudah mempunyai program juga kan itu untuk ya memperkenalkan sekolah kita, memajukan sekolah kita kan itu. Jadi pas pada tahun 2019 itu kemarin tepat ulang tahun sekolah. Ulang tahun sekolah. Iya, 13 November ya. Setiap ulang tahun sekolah itu pasti dirayakan. Tentu sangat sangat mewah gitu ya Pak ya. Tapi jadi, karena Covid berkurang. Ya. Cuman kan prestasi tetap kita nomor satu kan itu. Jadi pada tahun 2019 ulang tahun sekolah kita kan itu setiap tanggal 13 November kita rayakan itu kemarin ya. 2019 kemarin kita merayakan juga ulang tahun sekolah kita ya. Kita mengadakan suatu turnamen event yang sangat besar ya Pak. Ya. Yaitu event pertandingan bola voli. Bola voli memperebutkan turnamen piala Kepala Dinas Provinsi Riau. Berarti seprovinsi ya Pak ya? Kepala Dinas Provinsi Riau ya. Karena pada saat keren itu, banget ya kan Bu Ami. Karena pada saat itu ya SMA kita kewenangannya kan udah di provinsi ya Pak. Jadi pada saat itu turnamen kita adakan pada bulan Januari 2019. Januari Februari ya. Belum Covid ya Pak ya? Belum Covid. Tapi sebelumnya juga sudah pernah turnamen juga ya kan Pak? Dari zaman saya juga sebenarnya sudah sering. Cuman event yang besar dan wow-nya ini mulai 2019. Mungkin dari dulu tuh masih tingkat kabupaten gitu ya Pak. Ya di zaman saya kemarin itu kita coba memperebutkan Piala Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau nih. Jadi yang kita undang itu adalah seluruh kita undang itu SMA seprovinsi. SLTA. Jadi MA, SMK ya Pak ya, SMA. Jadi gaungnya lebih dibesarkan. Hebat ya Pak. Luar biasa. Di masa jabatan Bapak kita bisa buat seprovinsi Riau ya Pak. Di masa Pak Is nih kan bisa dibuat seprovinsi nih. Mudah-mudahan kita bisa buat lagi ya Pak. Di tahun ini mudah-mudahan ya Pak ya. Segera berlalu nih pandemi. Rencana kita membuat tahun 2018 kemarin kan tepat ulang tahun kan itu November. Karena bulan November tahun 2018 kita kemarin kan itu ada juga kegiatan kabupaten kemarin kegiatan di kabupaten yaitu kegiatan hari ulang tahun PGRI. Hari ulang tahun PGRI. Jadi pada bertepatan lah Pak, bareng waktu itu ya. Kebetulan sekolah kita adalah sebagai tuan rumahnya untuk kegiatan PGRI itu ya. Terutamakan ada venue untuk bola voli nih. Untuk bola voli di sekolah kita ya Pak. Karena sekolah kita kan terkenal bola volinya, olahraganya. Jadi venue-nya kemarin dipakai juga untuk kegiatan PGRI ini. Kegiatan PGRI gitu. Jadi sempat bergeser juga kegiatan jadi apa? Kita adakan pada bulan Januari kemarin kan itu untuk memperebutkan itu. Jadi alhamdulillah pada saat itu karena yang kita undang adalah SLTA Provinsi Riau, termasuk yang hadir pada waktu itu adalah sekolah olahraga Provinsi Semanor nih SMA olahraga Provinsi Riau. Jadi di sana gudang-gudangnya anak olahraga ya Pak ya. Olahraga banget di sana semua kan itu anak olahraga semua. Tapi kan sekolah SMA 1 Bungari tetap berani bersaing di situ ya. Pada saat itu bersaing juga kan itu. Ada juga sekolah-sekolah di kabupaten atau kota lain kan yang ikut itu. Jadi alhamdulillah yang putra pada saat itu kita mendapat alhamdulillah juara 3. Alhamdulillah juara 3. Mantap banget nih. Itu sudah mantap sekali Pak. Provinsi Riau kalau kita hitung berapa sekolah? Banyak Pak. Puluhan ya Pak. Ratusan bahkan ya Pak ya. Ratusan itu. Yang luar biasa juga nih Pak. Luar biasa juga. Berkat kerjasama juga dengan rekan-rekan semua kan itu alhamdulillah acara kita kegiatan kita itu sukses berjalan lancar sukses juga Kepala Dinas pada waktu itu memberi apresiasi dan semangat untuk SMA Negeri 1 Manggaraya dan kemudian pada tahun yang sama juga mungkin pada bulan November 2019
kita juga tetap mengadakan ulang tahun sekolah itu. Kita lagi. Kita mengadakan turnamen. Tingkatnya masih provinsi lagi, Pak. Ini luar biasa. Level apa itu kita naikkan lagi. Levelnya dari kepala dinas memperebutkan piala gubernur. Makin naik lagi levelnya nih. Dari kepala dinas. Keren kan, Kak Ar? Keren sekali, Pak. Sayangnya Kak Ar belum di sini, Pak. Belum di sini. Masih kuliah ya, masih kuliah itu ya. Jadi itu kita dapat juga pujian dari orang luar, masyarakat itu juga. SMA Negeri 1 Mengeraya bisa mengadakan event besar. Event yang sangat besar kan itu. Sekolah lain belum berani. Walaupun kita jauh ya Pak dari ibu kota provinsi ya Pak ya, tapi kita bisa melaksanakan seprovinsi. Itu luar biasa sekali. Sampai juga rekan-rekan dari sekolah lain itu kenal juga. SMA Negeri 1. Terkenal jadi kita, apalagi kepala sekolahnya ya. Apalagi bapak kepala sekolahnya. Pasti lebih terkenal. SMA 1 tuh Pak Iskandar tuh yang ada piala gubernur kan. Aduh. Yang bapak yang sangat yang awet muda itu. Jadi gaungnya lebih besar itu lebih besar kan itu bisa menjadi contoh ya Pak untuk sekolah-sekolah lain bagaimana bisa buat event-event besar. Di zamannya Pak Iskandar nih bisa buat event-event besar. Semoga di zaman ini kita lagi bisa buat ya Pak ya. Semoga pandemi segera berakhir, kita bisa juga buat kegiatan atau event-event yang besar. Tentunya juga ini untuk peserta didik kita juga kan Pak. Bagaimana mengembangkan bakat dan minat peserta didik kita di situ. Tentu Pak Iskandar ini sangat support dan memfasilitasi bakat dan minat daripada peserta didik kita nih Kak Ar. Tentunya kita juga setelah difasilitasi tadi oleh Pak Iskandar mungkin dari sarana prasarana di sekolahnya, lalu dibuatkan event besar juga yang levelnya nih nggak main-main. Levelnya yang dibuat oleh Pak Is ini levelnya ini provinsi, nggak lagi kabupaten ya Pak ya. Bahkan memperebutkan piala gubernur sampai kan. Nah kedepannya nih Pak Iskandar mungkin tadi kita udah mendengar harapan Bapak ya, harapan Bapak. Pesan-pesan nih dari Pak Iskandar untuk siswa dan alumni daripada SMA 1 nih. Apa nih pesan untuk dan pesannya? Peserta didik lah Pak, kalau bukan untuk sekolah kita saja tapi untuk peserta didik dimanapun berada Pak. Oke, paham ya. Oke, jadi sebelum saya menyampaikan harapan itu, mungkin ada juga yang tadi lupa saya sampaikan. Ada yang terlupakan. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi peserta didik. Iya, penyemangat untuk peserta didik. Pada turnamen memperebutkan piala gubernur itu kemarin, tentu pesertanya juga ya, SMA Nor juga ikut. SMA Nor juga ikut. Jadi pada saat itu juara 1 turnamen bola voli untuk tingkat putra itu tetap juara satunya SMA Nor. SMA Nor masih juara 1. Masih juara 1. Namun juara 2-nya adalah putra SMA Negeri 1 Bungaraya masih naik level. Kemarin peringkat 3 di Piala Dinas Pendidikan Provinsi. Di Piala Gubernur kita jadi peringkat 2. Alhamdulillah nih, mantap sekali nih. Bangga juga kan sekolah kita terkenal dengan gudangnya prestasi seperti SMA 1 Bungaraya. Begitu yang juga Putri ya tidak kalah dapat 5 besar juga. Dapat 5 besar di situ ya. Jadi harapan saya untuk mungkin alumni dari SMA Negeri 1 Mengeraya ini tentu yang pertama itu kalau mungkin alumni itu mungkin yang udah berhasil, yang udah sukses kan itu. Jangan lupa juga kan dengan Altensia yang di Provinsi Riau ataupun di provinsi lain di seluruh Indonesia kan tersebar di mana-mana ini. Jadi ingat ya para siswa kami yang alumni itu baik yang sudah sukses yang semua kan itu jangan lupa itu nanti pada tanggal 13 November ya. Setiap tahun itu kita merayakan hari ulang tahun SMA kita itu. Mungkin ada sumbangsih bersama. Bersama. Manapun berada kata Iskandar kita bentar lagi 13 November kita 2 bulan lagi ulang tahun sekolah kita. Mari sama-sama kita sukseskan ulang tahun sekolah kita. Mari sama-sama support juga untuk kegiatan ulang tahun sekolah kita. Bagaimana nanti kalau setelah acara ini kita undang alumni? Kita nanti undang alumni ya Pak ya. Betul, Bapak sangat mendukung sekali kan itu kita undang alumni di sini kan itu. Mungkin kita bicarakan itu
program ke depan. Kedepannya. Atau kita bisa bikin event ya Pak, reuni akbar gitu ya Pak ya. Alumni SMA 1 gitu. Udah berapa ya Pak ya rasanya? Iya udah berapa, atau acara halal bihalal itu nanti kan bisa. Oh, ada kegiatan yang sangat dekat yang mau kita laksanakan itu. Apa nanti itu, Pak? Itu mungkin ada program pemilihan ketua OSIS. Iya, perlu ketua kita OSIS. semangatin juga buat adik-adik, alumni ketua OSIS ya Pak. OSIS nanti kita undang ya KR, kita hadirkan di sini. Tungguin aja untuk kawan-kawan yang berada. Nah, siapa kira-kira yang merasa jadi alumni apa ya? Dan juga pernah menjadi ketua OSIS. Nah, siap-siap aja nanti kita pilih ya buat di acara podcast Gilang. Iya, podcast itu nanti ya kita diskusi, bincang-bincang di waktu luang seperti ini ya. Iya, Pak. Jadi kita ambillah pengalaman yang bisa diambil buat adik-adik kita tentunya biar ada semangat berorganisasi juga selain berprestasi secara akademik dan berprestasi secara non akademik. Nah, pengembangan dirinya bisa melalui organisasi, ada OSIS, ada ambalan, ada PIKR di sekolah ya Pak. Juga di sekolah itu. Jadi jangan sampai COVID itu menghalangi ya Pak. Jangan sampai COVID itu menghalangi. Yang penting kegiatan kita. Yang penting kita prokes ya Pak ya. Yang penting kita prokes itu. Yang penting apa kegiatan yang positif ya kita lakukan, kita buat aja. Iya betul. Jadi jangan takut. Jangan takut. Dengan COVID ya semuanya terhalangi tapi kalian bisa juga mengembangkan semuanya ya Pak ya. Iya, Bapak itu sangat mendukung sekali kan kegiatan untuk memajukan sekolah kita yang nanti sangat support sekali Pak Iskandar nih Kak. Kepala sekolah kita nih sangat support dan mendukung sekali nih Bapak Iskandar. Apalagi acara kita saat ini. Acara kita kali ini nih sangat didukung oleh Bapak Kepala Sekolah nih. Oke. Mudah-mudahan program kita ini dibincang Pak, berbincang di waktu luang ini semakin berkembang, semakin terkenal dan juga tujuannya kita bincang-bincang nanti menambah wawasan, menambah edukasi dan juga tentunya kita memajukan sekolah kita juga. Oke Pak, ini nggak kerasa nih banget nih waktunya nih. Sudah 1 jam kita bersama Bapak Kepala Sekolah. Enak juga rupanya. Iya. Next time kita undang lagi ya Pak ya. Kita undang lagi Pak, bincang-bincang lagi. Tambah durasi tidak apa-apa juga. Tambah durasi juga nggak apa-apa. Tapi oke. Apa yang perlu kita bincangkan itu. Nanti kita undang di waktu lain. Mungkin Bapak ada kegiatan yang lainnya. Nih Pak, baik kita mungkin tadi ini ada sedikit pertanyaan Pak daripada penonton kita. Yang pertama itu dari Daniel Sanjaya. Pak, pertanyaan ini ya Pak. Pak, kasih tips awet muda seperti Bapak Kepsek dong katanya. Tips awet mudanya Pak. Ya, silakan Pak. Tips awet muda ya. Yang kita selalu senyum. Selalu prasangka yang baik-baik. Awet muda selalu bahagia. Berbanyak liburan ya Pak. Aja makan bersama. Ngumpul bareng. Mungkin kita bisa liburan bareng besok ya. Boleh, insyaallah bisa liburan besok ya. Itu tadi Pak Daniel sudah dijawab langsung oleh Bapak. Kalau ada masalah itu kita tidak boleh memendam itu. Kita harus curhat juga kepada siapa yang kita percaya kan itu. Berbagi keluh kesah kita ya Pak, jangan dipendam sendiri ya Pak ya. Nanti kita sendiri yang pusing malah jadi cepat tua ya Pak ya. Selalu banyak sendiri. Kalau ada perasaan jangan dipendam, langsung diungkapkan. Nah itu Pak, diungkapkan dengan Pak Om Dokling ini guru BK ya. Jadi kalau teman-teman yang mau curhat ya, itu juga. Ini dokternya sekolah ya Pak ya. Boleh nanti berhasil juga. Bapak juga wali kelas. Wali kelas saya dulu Pak Iskandar sekali lagi nih. Kelas 10 PSE, kelas 10 4 wali kelasnya dulu Pak Iskandar. Sampai sekarang jadi rekan kerja, jadi pimpinan saya. Kelas 10 4 dulu tahun berapa? Saya masuk 2010. Lulus 2013. Ya Bapak masih ingat lokalnya di berapa jauh dari sana? Enggak berapa jauh dari tempat kita ini ya. Ya, sebagai ketua kelasnya kemarin itu Bogi Hartono. Nah, Pak Bogi, ada juga Rodi Hartono. Ada Rudi. Gurunya aja masih ingat ya Pak ya, masa siswanya nggak ingat ya Pak. Ada juga Ina nih, dulu kan banyak kan itu. Termasuk Daniel juga. Daniel. Oh ternyata penanya ini siswa Bapak ya Pak ya. Siswa pernah
nanya nih ternyata siswa Bapak. Termasuk juga Ahmad Daniel ya. Iya, Ahmad Daniel. Bukan Muhammad Daniel kan? Bukan. Rahmat Daniel saja ya, Bang. Potong kambing, Pak ya. Kambing gitu. Potong kambing. Ya, lagi lugu-lugunya dulu kalian kan itu. Termasuk Nur Komaroh juga tuh nantinya. Nur Komaroh tuh ya alumni. Rombongan itu Laskima dulu ketua OSIS. Nah, kalau Laskima disebut juga nih, Kak. Iya. Laskima dulu Anahar Tiati dulu dan sebagainya. Ada lagi nggak ya Pak yang nggak Bapak sebutin Pak? Ya kayaknya dari tadi itu Pak di belakang layar. Sebagainya yang belum Bapak sempat sebutkan satu persatu kan? Itu banyak. Iya banyak sekali alumni kita sudah sukses. Kan itu yang sudah sukses. Pokoknya tetap semangat ya Pak. Iya tetap semangat. Itu juga suatu kebanggaan bagi Bapak kan maka Bapak bisa awet muda. Jadi itu tadi tipsnya nih. Iya itu ya Pak Daniel tadi ya. Bahagia selalu kata bapaknya tadi untuk Pak Daniel. Ya tidak boleh prasangka tidak boleh prasangka buruk ke orang lain, tetap bahagia. Pokoknya jangan lupa bahagia. Iya. Jangan lupa bahagia pokoknya. Oke nih, lanjut ke pertanyaan berdua KR. Siapa tuh KR? Dari @mianofrianti 17. Apa saja hal yang membuat Bapak nyaman dan tidak nyaman di sekolah? Ceritain dong Pak, yang nggak nyaman sama yang nyaman gitu Pak. Kalau yang nyaman, dulu Pak. Alhamdulillah ya rekan-rekan semuanya itu bisa diajak bekerja sama. Bisa diajak kerja sama lah. Bisa dibaca ya bersatu bareng-bareng lah ya Pak. Kan itu untuk memajukan kegiatan sekolah kan itu. Dan juga ya karena Bapak juga dari sini dulu kan itu. Yang pertama kan itu ya sama-sama kita guru sama-sama lah rekan kan guru sama-sama dulunya rekan guru ya, kan itu. Tentu pada saat itu kita sering juga komunikasi, sering juga bergurau juga bercanda-canda juga gitu. Setelah dia sekarang Bapak itu ya mungkin istilahnya dipercayakan itu sebagai kepala memimpin sekolah. Diberi amanah ya Pak. Diberi amanah kan itu. Karena diberi amanah tentu Bapak menjalankan amanah kan itu. Sebagai orang tua juga di sini kan itu. Tentu hal-hal mana yang ya kita support supaya lebih maju lebih baik lagi kan itu. Untuk memberikan amanah kan itu. Mana tahu ada yang salah kita lurus nanti kan itu, ada yang terlupa kan itu nanti kan kita ingatkan lagi kan itu, karena kita juga sama-sama di sini kan. Jadi kelebihan itu satu aja karena diberi amanah kan itu. Bapak menjalankan aja amanah di sini. Jadi alhamdulillah Ibu Mia Novianti tadi jadi menjadi aman itu ya kita bisa bekerja sama lah sini, bisa menjadi nyaman kan itu. Kalau menjadi tidak nyaman itu rasanya tidak banyak ya, sedikit kan itu. Berarti lebih banyak nyamannya daripada nggak nyamannya tuh lebih banyak nyamannya. Kalau tidak nyaman Pak Is di sekolah nih. Kalau tidak nyaman itu mungkin ada pihak yang lain yang luar itu datang aja ke sekolah. Yang bikin tidak nyaman mungkin jadi istilahnya cari kesalahan. Cari kesalahan di sekolah kan itu aja yang tidak nyaman kan itu. Alhamdulillah semuanya bisa kita atasi, bisa kita diskusikan secara bersama kan itu. Jadi intinya adalah lebih banyak nyaman daripada tidak nyamannya. Makanya Bapak tidak terasa kan? Nggak terasa. Rasanya baru bentar, rupanya udah hampir 3 tahun lewat ya Pak. Rasanya bulan kemarin rasanya Bapak di sini. Sudah mau 4 tahun ya Pak ya. Sudah mau 4 tahun kan tidak terasa lagi kan. Oke, ya itu tadi Bu Mia jawaban dari Bapak Kepala Sekolah kita. Selanjutnya kita ada kuis nih Pak. Kuisnya berhadiah. Kuisnya berhadiah. Mau siapa yang ngasih pertanyaannya? Mau Bapak boleh Pak kasih pertanyaan. Kasih satu pertanyaan saja Pak. Untuk yang lagi nonton nih. Nanti ini Puman untuk kuis ini nanti ada satu pertanyaan daripada Bapak Iskandar. Silakan yang mau jawab DM ke SMA 1 Bunga Raya atau di @bincangluang _ silakan DM di IG SMA 1 Bunga Raya atau Bincang Luang. Pokoknya teman-teman jawab aja, langsung DM ke sana. DM dan follow IG-nya wajib. Kalau nggak follow nggak jadi pemenang. Wajib di follow. Jawab benar, kalau udah jawab benar tapi nggak follow sama aja. Nggak bisa kita jadikan pemenangnya. Jadi harus follow dulu.
jawab, kalau benar baru kita jadikan pemenangnya. Sama jangan lupa juga subscribe YouTube kita di SMA Negeri 1 Bungaraya. Oke Bapak, dipersilakan mungkin satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Iya, boleh apa aja, silakan. Satu aja deh, Pak. Satu aja. Pertanyaan, sebutkan kepala sekolah yang pertama menjabat di SMA Negeri 1 Bungaraya. Iya, itu nama aja Pak. Kepala sekolahnya itu. Oke, tadi udah. Boleh tambah satu lagi, Nda? Boleh. Pertanyaan kedua, pada tanggal dan bulan berapa diadakan kegiatan atau acara ulang tahun SMA Negeri 1 Bungaraya? Oke, tadi udah ada 2 pertanyaan daripada Bapak Kepala Sekolah kita Pak Iskandar ini. Yang pertama nih, buat kawan-kawan yang masih stay tune, yang pertanyaan pertama, siapakah nama kepala sekolah pertama SMA Negeri 1 Bungaraya? Tadi disebutin ya. Tadi udah disebutin sama bapaknya. Yang dari awal ngikutin pasti tahu. Iya, yang kedua nih, tanggal berapa ulang tahun SMA Negeri 1 Bungaraya? Oke, sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama, siapa kepala sekolah pertama? Yang kedua, tanggal berapa kita ulang tahun SMA Negeri 1 Bungaraya? Silakan DM ke IG SMA 1 Bungaraya dan juga atau ke Bincang Luang _. Jangan lupa follow IG-nya. Wajib di follow kedua IG-nya, baru dijawab di DM-nya. Oke, dimanapun kawan-kawan nonton, tetap pantengin kami terus. Dan terima kasih Bapak sudah hadir di acara podcast kali ini ya Bapak. Sudah meluangkan waktunya dan semoga Bapak sehat selalu, awet muda dan tetap bersinergi untuk sekolah kita ya Pak. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang masih nonton channel kita. Untuk selanjutnya kita akan mendatangkan narasumber yang lebih yang semakin wow. Jadi tentunya tadi udah dibocorin ya. Tentunya untuk menambah keilmuan kita baik di dunia pendidikan, ekonomi, sosial maupun budaya. Moga-moga channel kita ini memberi kontribusi yang positif untuk orang lain ya KR. Iya, bermanfaat sekali untuk orang lain. Oke. Guys, mungkin waktu kita juga sudah cukup habis. Mungkin Bapak Kepala Sekolah juga mau ada kegiatan yang lainnya. Terima kasih sekali lagi Pak sudah hadir di tempat kita di ruang Bincang Luang. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke, untuk kawan-kawan semua, nantikan podcast selanjutnya bersama bintang tamu yang menarik, pastinya tentu akan menambah ilmu dan wawasan untuk kawan-kawan semuanya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Septian Wahyu Widodo. Saya Ka'ar Aulia Rahmi dan sampai jumpa lain waktu.